Ya ini lur, ini adalah hasil dari plaster reskam ya. Banyak orang, persepsi orang kalau plaster reskam katanya banyaknya bergelombang dan bengkok. Tidak ya. Kalau kita tidak emal, tidak buat kepalaan atau tidak ditarik benang seperti ini, ya dia bisa bengkok. Makanya apa-apa kalau plaster mau oreskan, mau ceplok harus diemal, dibuat kepalaan ya. Ya, dibuat kepalaan. Ini plaster Malaysiaan ya atau Bangka ya. Kalau di Indonesianya plaster Bangka, kalau di Malaysiaan ya dia halus. Pasir juga harus pasir halus, tidak boleh kasar ya. Kalau kasar dia harus diayak supaya hasilnya maksimal. Lihat itu hasilnya plasternya ya. Plaster pakai reskam nih. Nah itu lihat rapat ya. Cara pengetesannya kalau di Malaysia itu ketika diletakkan jidar atau aluminium, apabila ada gelombang dimasukkan uang receh atau uang siling, dia bisa masuk, berarti bengkok. Itu tidak lurus tukang plasternya ya. Maka harus diemal, diberi kepalaan. Tuh lihat kan? Tuh lurus kan? Tidak ada. Itu cara ngetesnya. Kalau kita daftar jadi tukang plaster, maka begini. Ketika selesai plaster, diletak aluminium itu ya, yang lurus ditempelkan tegak, miring-miring. Apabila dimasukkan uang itu receh itu masih bisa lolos, berarti dia bengkok ya. Atau kertas itu dijatuhkan, ditempelkan tep, kalau masih bisa belum jatuh kertas itu berarti bengkok. Lihat itu, ini pakai reskam nih, tapi harus diberi mal kepalaan atau marking ya, pakai benang supaya lurus. Lihat hasilnya ya, biarpun kita bolak balik begini ya tetap aja dia lurus, tidak bengkok ya. Tujuannya apa? Apabila kita nanti ngecat ya, kalau sudah diemal atau di marking itu, nah, ketika dihidupkan lampu setelah finishing tidak ada gelombang, dia tidak ada bayang-bayang ya, jadi bagus kelihatannya. Tapi kalau asal tembak-tembak aja, biarpun master pun dia tidak akan lurus ya. Nah itu seperti itu ya. Nah itu saya punya kawan ya, plaster ya, plaster Bangka bagian finishing ya. Finishing setelah diplaster maka ditarik pakai reskam, seret ya, nariknya pelan-pelan, jangan tekan, supaya apa, pasir itu lebih masuk ketika dia ingin di pelamir nanti enak, jadi halus hasilnya. Lihat hasilnya kan, ini halus kan, lihat itu. Nah ya tuh halus, tidak kasar, karena pasirnya juga pasir halus ya, harus diayak dulu. Nah itu finishingnya setelah diplaster, ditarik-tarik pakai reskam, seret, memasukkan pasir yang kasar itu, supaya tujuannya apa, ketika dipelamir nanti mudah dan cepat, menghemat juga pelamir karena tidak bengkok-bengkok ya. Nah seperti itu. Nah lihat ini halus kan, karena pasirnya juga bagus. Nah tuh lihat, itu pengetesan, lihat ya. Itu saya punya kawan, saya suruh pegang, lihat sedikit pun tidak ada yang berlubang dari bawah. Ini 2,5 meter nih ininya, aluminiumnya nih, bajaringan, tidak ada yang berlubang sedikit pun. Oke, harus di marking mak. Oke lur ya. Jadi begitu, sehebat-hebatnya tukang, biarpun pengalamannya 35 tahun atau 40 tahun sudah tua ya, kalau dia plaster tanpa ditarik benang dan di marking mak, dia tidak akan lurus ya. Tetap harus di marking, karena kalau di marking itu kita tarik itu sudah mengikuti alur rel dia. Makanya harus ditarik benang, bukan asal tembak-tembak aja, supaya apabila nanti ketika sudah dicat, udah dipelamir itu enak juga dipelamirnya kan, nggak berbayang, bergelombang. Oke, paham ya, harus di mal, harus di marking ya. Oke, terima kasih.